lurus. Disuruh mengikut imam, ikut. Disuruh datang sholat subuh berjamaah, datang. Disuruh lawan kantuk, lawan tidur, tinggalkan kasurmu, tinggalkan tempat tidurmu, tinggalkan selimutmu, datang. Walaupun lapar, belum makan, belum minum, disuruh ke masjid. Hayya 'alas shalah, datang. Disuruh bersedekah, baru berangkat. Memuji emas dengan api, gali tanah, dapat batu hitam. Bagaimana membedakan batu dengan emas? Nyalakan api, bakar. Kalau setelah dibakar dia meleleh, hilang hitamnya, nampak kuning menyala, berarti dia emas. Bawa pulang ke rumah. Tapi ketika kau bakar, sudah 5 jam dibakar, tidak meleleh, makin hitam, berarti dia batu gilingan. Tak usah kau bawa, di rumah banyak. Memuji orang dengan api tidak. Memuji api dipakai untuk menguji emas. Emas diuji dengan api, orang diuji dengan uang. Kalau mau menguji kawan, ujilah dia dengan uang. Nabi Isa punya murid. Murid Nabi Isa banyak, tapi muridnya ini diuji. Siapa yang mau menunjukkan persembunyian Nabi Isa, dites dia. Kalian ini murid Nabi Isa, betul? Nabi Isa mau ditangkap oleh Raja Romawi karena murid Nabi Isa jamaahnya sudah mulai ramai. Karena muridnya ramai ini, orang Romawi terancam. Nanti bisa-bisa dia mengkudeta, mengadakan revolusi. Ini harus diwaspadai. Tangkap Nabi Isa. Tak bisa, karena murid-muridnya setia. Tapi ada satu yang dibayar dengan uang, menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Nama pengkhianat itu Yudas Iskariot. Maka tentara beserta yang akan menangkap dari Romawi sudah siap. Tangkap Nabi Isa, dia harus kita bunuh. Tapi Nabi Isa lama betul tidak keluar. Dipanggillah Yudas. Yudas, ini tempat bersembunyinya kan? Betul. Coba kau cek ke dalam. Apa yang ada di dalam lama-lama? Yudas pun pergi ke dalam. Nih berapa duit keping uang emas Yudas? Ya, Yudas pun masuk ke dalam mengecek Nabi Isa. Yudas pun tidak keluar juga lama. Mau ditelepon HP belum ada waktu itu. Akhirnya kata Panglima Romawi, serbu, tangkap dia di dalam. Mereka pun menangkap ke dalam. Disitulah terjadi mukjizat. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menangkap Isa. Wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalib Nabi Isa. Lalu siapa yang mereka tangkap itu? Walakin syubbiha lahum, murid yang berkhianat itu diserupakan Allah wajahnya dengan wajah Nabi Isa. Makanya yang ngurus macam saya jangan dekat-dekat saya. Nanti terjadi penangkapan, diserupakan wajahnya macam wajah saya. Walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa. Itulah dia Yudas, sang pengkhianat. Pengkhianat hukumannya tidak dibunuh, tapi kematiannya disiksa luar biasa. Dibuatkan palang salib, lalu dia dipaku tangannya. Bayangkan sakitnya paku. Lalu kemudian ketika dia sudah disalib, datang burung gagak mematok kepalanya dan mencongkel isi matanya. Itulah yang layak bagi seorang pengkhianat. Gara-gara apa dia berkhianat? Gara-gara duit. Gara-gara duit orang bisa masuk surga. Mana contoh orang masuk surga gara-gara duit? Nih, siapa yang mewakafkan tanah Masjid Besar Takwa Gandapura? Siapa yang membeli semen? Walaupun semen kasar, semen halus belum. Siapa yang memasang atap seng untuk sementara, atap permanen belum lagi. Ini adalah orang-orang yang sudah lulus seleksi. Makanya mari kita uji subuh ini. Diuji kakinya, datang.
diuji telinganya siap, diuji matanya siap, tapi diuji duitnya. Sekarang kita uji duitnya. Mana kotak sedekah? Mainkan. Rupanya di Masjid Taqwa Gandapura tidak lagi pakai kresek, pakai plastik. Gak main di Gandapura pakai kantong sedekah Ustaz. Terus kami langsung transfer banking. Langsung buka HP, uang Anda sudah terkirim. Begitu menengok report laporannya menangis. Kenapa? Salah ketik. Oh, kirim 100.000, terkirim 1 juta. Kau tidak tahu yang membuat engkau masuk surga adalah salah ketik yang itu yang membuat engkau masuk surga. Duit yang kau simpan berjuta-juta di rumah dalam lemari besi, kau kunci lemari besi, dikunci lemari besi beratnya 200 kilo, dikunci, kuncinya disimpan, diletakkan di dalam kamar, kamarnya dikunci, kuncinya disimpan, diletakkan dalam rumah, rumahnya dikunci, tinggal di dalam komplek, kompleknya dikunci, kuncinya hilang kebakaran. Mana duit yang kau simpan kan? Tapi duit yang kekal abadi mana? Inilah yang kau belikan keramik. Oh belum. Inilah yang kau belikan cat. Belum juga. Inilah yang kau pasangkan atap. Belum juga. Ternyata orang yang semangat sedekahnya itu hebat. Melihat bangunan seperti ini dia tersenyum. Kenapa? Ini adalah tempat investasi saya dunia akhirat. Adapun orang yang pelit, orang bakhil, orang kedekut, orang kikir, menengok masjid belum selesai, kuman darah tingginya. Kacau, keluar juga duit dia tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tengok ada jamaah yang tiba-tiba subuh ini mukanya pucat, itu tak lama lagi, tak sampai